Di foto sekarang kerjaannya dikirim ke saya. Setiap 10 soal dalam waktu 1 menit dapat berapa? Apakah 10-nya tuntas sehingga satu soal 10 detik? Enggak 10 detik. Satu soal 6 detik. Oke, sepertinya sulit ya. Satu soal 6 detik ya. Nggak apa-apa, bisa berapa? Silakan difoto, dikirim ke WA saya. Oke, makasih sudah ada yang WA. Difoto. Jawaban sama oret-oretannya ya. Difoto. Oke. Ya, Mbak Nabila sudah mengirimkan. Gak apa-apa. Eh, Oke. Yang lain? Oke. Ya, yang lain? Mbak Nita. Lumayan. Mbak Kurnia. Aduh. Mbak Caca. Wah, mantap Mbak Caca. Mantap. Lumayan. Ya, bagus, Mbak Caca. Lumayan. Mas, bagus. Bagus. Inilah potret kalian. Mas Bagus, Mbak Nabila, Mbak Caca, Mbak Dina. Oke, bagus. Mbak Dina, lumayan juga. Oke. Oke, coba sebelum kita ke pecahan, coba kita bahas ya. Ya, semuanya bisa ya, nggak perlu dibahas, sebetulnya bisa. Cuman kita coba ya, kita coba supaya teman-teman persepsinya disamakan ya. Sebenarnya kita samakan. Oke, sebentar Pak, menyiapkan oret-oretan saya. Oke, coba ikuti ya proses mengerjakannya ini. Coba saya timer. Sebentar ya. Saya timer dalam waktu 3 menit ya. 3 menit. Timer, stopwatch. Oke, saya stopwatch saja. Berapa menit nanti? 3 menit. Timer 3 menit. Oke. Ya. Ini soal baru saya enggak, belum nyoba. Dasar-dasarnya perhatikan ya, dasar-dasarnya ya. Oke, yuk. 8 tambah 1, 9, 14. Oke, 20, 60. Oke, ini berarti min 1, 1, 0, min 1. Ini berarti 50, 20, 1, bagi 3, 17. Ini jeret-jeret 9, 9, 3, 3, 2, 4. Ini berarti ini cara dengan ini 10, 1, 10, 1. Ini cara dengan ini 2, 4, 4, 0. Ini seret 40, 48 dibagi 4, 12. 12. Kemudian ini coret-coret 2, 80 dikurangi 48, 32. Ini coret-coret 8, coret-coret 1, 4. Ini 38, coret-coret 3, 1. Kemudian ini
10, 41, 51, 60, coret-coret. Nah, satu. Ini cara dengan ini 7, cara-cara 2, 11. Cara-cara 2, ini 9, 8, 8, 2 tambah 8, 10. Ini waktunya, waktunya, oh masih, waktunya. Hehehe. 60, 100, 135, bagi 5, 35, bagi 5, seret-seret, 2, 2, berarti 10, 35, 7. Seret-seret 2, 2, 62, 62 berarti 53, 50, ya, 50. Oke, ini coret 92, ini 42, 42 coret-coret 92. Ini 5, 2, 7, 8, 1, 9. Coret-coret, ini berarti 9, 1, 9, berarti 1. Berarti ini coret 3, berarti 8, 8. Ini 16 coret-coret 10, ini dan 10 berarti 0. Oke, habis waktunya. Masih kurang. Ini 21, 21 ditambah ini 3, 3, 10 tambah 21 tambah 11, 32, 8. Ini 6, ini 4, 24, 21. Oke, masih ada waktu. 72, 72 ditambah ini 86, 39, berarti 7, 7, 4, 47. Oke, habis waktunya habis. Dapat berapa ini? 24 ya. 3 menit dapat 24. Berarti satu Pak, soalnya nomor dapat 16 itu enggak 55 dah, Pak. mana 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 15. Nomor 16 itu, Pak. Oh, iya betul. 57 dikurangi 52 dikurangi 7. Ya, betul. 65. 40. Ini 2, 62. Iya, betul. 55 ya. Oke. Dapat berapa yang tadi tanya? Wanita dapat berapa? Dapat berapa? Oke, jadi begini hitungan itu konsepnya. Satu, jangan sampai salah, itu dulu. Supaya tidak salah, berarti antara kali, bagi, plus, min, itu harus tahu mana yang didahulukan. Dan itu matematis, nggak boleh di apa, nggak boleh nggak benar ya. Artinya nggak boleh salah itu sudah jelas pakem ya. Ketika ada kali, bagi, plus, min, itu mana yang didahulukan? Tentunya kali dan bagi ini. Mau kali dulu boleh, mau bagi dulu boleh. Asal plus dan kali, plus dan bagi tidak boleh didulukan. Begitu. Kemudian itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, konsep untuk mempercepat. Konsep untuk mempercepat adalah bagi dulu ketika ada kali dan bagi bertemu. Bagi dulu. Karena ketika bagi dulu, angka itu akan mengecil. Contohnya yang mana? Nomor 7. 16 dengan 8. Jangan dikalikan 16 kali 2, tapi 16 coret dengan 8 sehingga 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 4, 0. Begitu. Tuh ya. Sama yang lain juga begitu. Ketika ada angka besar, nah seperti nomor 17, di sini jangan 7 kali 14, panjang nanti ceritanya. Jadi 7 dengan 49 dulu dicoret sehingga di sini 7. Nah, 14 bagi 7, 2. 2 tambah 9, 11. Begitu. Jadi jangan ketukar-tukar ya itu. Kemudian mempercepatnya bagi dulu yang jadi konsen. Kalau perkalian seperti ini, jangan bayangkan kalinya, tapi 7 sama 49. Bayangkan begini, bayangkannya begini. Nah, bayangkannya begini. Sehingga ini dengan ini dicoret 7, ini dengan ini 2. 2 tambah 9, 11. Begitu. Jadi membayangkannya begitu. Termasuk ini 99 ini, kan besar ini kalau dikalikan 9. Maka ini dicoret dengan ini 1. 1 kali 9, 9. Dikurangi 8, 1. Begitu. Jadi cepat. Kemudian nomor 3, apalagi konsep cepatnya?
Konsep cepatnya adalah angka istimewa. Angka istimewa kita harus hafal. Bagi adik-adik, bagi teman-teman yang hitungannya sudah cukup bagus, maka naikkan kemampuan kita. Naikkan dengan apa? Hafalkan angka istimewa. Angka istimewa itu tidak banyak, hanya kurang dari 10 angka istimewa, yaitu 1/6, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 2/3, 1/3. Ini angka-angka yang sering keluar. Angka istimewa ini hafalkan komanya atau desimalnya berapa, prosentasenya berapa. Ini saja, sering keluar angka-angka istimewa ini. Begitu ya. Cara menghafalkannya tidak ada cara lain kecuali sering latihan. Sering latihan. Kalau ingin mempercepat hafalan, maka hafalannya dibuat cara menghafal yang praktis. Misal tuh antara mana dengan mana yang paling mirip. Misal antara 2/3 dengan 5/8 itu kan mirip ya ketika dijadikan desimal. Ini 0,6, terus yang 0,58 itu 0,6 juga ya, 0,6 juga. Itu kan mirip. Nah, yang mirip aja yang dihafalkan. 0,5/8 kan juga 0,6, 2/3 juga 0,6. Cuman 5/8 itu 0,625. Itu kalau 2/3 0,66667. Begitu. Jadi ada kemiripan itu yang dihafal. 3/8 jelas di bawahnya setengah. Maka hafalannya ya pasti komanya ya 0, kurang dari 5 kan begitu. Alias 0,3. Nah kan begitu. 3 berapa kan begitu. 7/8 juga begitu. Caranya mengingatnya desimalnya 8 kali berapa ya supaya dekat dengan 70 ya. Oh, 8 kali 9 enggak. Kali 8, nah gitu. Sehingga 0,8 sekian. Ngapalkannya 8 sekian, nggak usah 8 sekian-sekian, tidak. Sehingga tahu 0,875 kan ya. 7/8. Sepertiga 0,3 jelas hafal. 1/6 0,1 sekian-sekian ya. 6 kali berapa supaya 10 kan 1. Nah, 0,1 sekian-sekian. Hafalnya di situ. Oke ya. Jadi 30 soal kalau dalam waktu 3 menit itu berarti satu soal hanya 6 detik. Sudah super cepat itu. Sudah super cepat. Jadi ini satu soal yang sulit angka-angka nomor 10 ke atas ya. 10 ke atas. Oke ya. Ya, ini dibuat latihan soal seperti ini. Soal ini nggak akan dihafal, nggak akan mudah hafal. Artinya apa? Mengulang soal yang sama, mereview soal yang sama, melatih soal yang sama, selama itu soal hitungan, itu tidak ada salahnya. Walaupun pernah, karena latihannya nanti bukan hafalan. Kalau saya tanya 26, ini jawabannya berapa? Kan nggak mungkin hafal kalau nggak menghitung kembali. Itu maksud saya. Sehingga kalau mengulang lagi, walaupun soalnya sama, itu nggak ada salahnya. Melatih kecepatan, melatih intinya kalau sudah pernah tahu, harusnya semakin cepat kan begitu. Jadi targetnya bukan bisa, tapi semakin cepat apa tidak. Itu. Jadi soal-soal ini bagus sekali untuk dibuat latihan kita, kecepatan hitung, apa tataknya, endurance otak kita stabil atau tidak. Karena ketika 1 menit awal itu bagus kecepatannya, tapi begitu 1 menit kedua bisa jadi turun malahan. Kayak gitu. Nah, saya tadi awal-awal malah bingung tadi, justru malah tengah-tengah ke bawah malah cepet gitu. Jadi rata-rata memang di awal yang kita itu nervous, tapi begitu ke bawah harusnya makin cepat. Tetapi ini ke bawah soalnya makin besar angkanya. Jadi ya, ya tergantung hitungannya ya. Oke, ini. Jadi kalau saya simpulkan dari 5 yang ikut malam ini, berapa ini yang ikut? Oke. Wih, banyak ternyata ketambahan lagi Mbak Yuwaditya, Mbak Ega. Oke, dari 8 yang ikut ini tadi sudah mengirimkan ke saya 6. 6-6-nya, mohon maaf, belum sampai pada taraf yang memuaskan gitu. Jadi 6-6-nya ada sih satu atau dua tadi ya, dua kayaknya yang lumayan ya, dua yang lumayan lumayan cepat.
Harapan saya dari tiga menit itu ya minimal 20, minimal 20 terjawab. Itu hebat, bukan berarti di bawah 20 jelek, tidak. Gitu. Jadi coba dilatih kembali ya. Ini. Oke. Sekarang itu tadi kan angka bulat ya. Sekarang angka pecahan. Ayo, sekarang angka pecahan. Siap-siap, ambil kertas lagi. Angka pecahan, saya perlambat dikit. Saya perlambat dikit. Waktunya 1 menit 5 soal. Tadi 1 menit 10 soal ya. 1 menit 5 soal. Sehingga per soal kurang lebih 12 menit, 12 detik ya. 12 detik per soal. Kira-kira 1 menit dapat 3 soal atau 5 soal? Nah, atau hanya 1 soal? Oke. Kenapa ini perlu jadi challenge, tantangan? Logis enggak? Ketika soal cerita mampu mengerjakan kurang dari 1 menit, ketika hitungan kita tidak bisa 30 detik 1 soal. Logis enggak? Enggak logis, karena di setiap soal cerita butuh waktu untuk menganalisa maksudnya apa soal itu. Sehingga hitungan itu terpisah waktunya. Ini kenapa kok peserta CPNS itu nilai TIU-nya sulit untuk mendapatkan nilai yang di atas 125, walaupun soalnya kalau dibawa pulang ke rumah, itu mungkin hampir semua peserta bisa jawab. Cuman mungkin kalau dibawa pulang ke rumah, 1 jam baru selesai, mungkin 35 soal itu, atau 2 jam baru selesai. Nah, padahal tantangannya, 1 soal harus kurang dari 1 menit. Nah, total soal kan 110 soal. Waktunya hanya 100 menit. Berarti kan 1 soal memang kurang dari 1 menit. Mau nyolong dari TWK. Lah TWK lo panjang-panjang. Mau nyolong dari TKP. Lah TKP lo 45 soal malahan. Dan panjang-panjang. Terus nyolong dari mana waktunya? Mau disumbang dari mana? Ya otomatis dari hitungan. Supaya soal-soal yang panjang itu bisa disumbang dari hitungan kita yang lumayan cepat. Jadi nggak habis pikir saya kalau peserta ingin dapat nilai maksimal, tetapi belajarnya hitungannya gitu-gitu doang. Saya sudah berkali-kali, yuk ulang, ulang, dan ulang. Soal yang saya share untuk minggu lalu, 5 kali pertemuan, ada 5 jenis soal hitung-hitungan. Semuanya hampir saya berikan trik cepat dalam hitungan. Dan itu menarik ketika jenengan bisa menerapkan cara-cara hitung seperti saya. Sehingga anak-anak yang sudah bagus hitungannya, dia tidak akan bosan dalam latihan hitung karena ada cara-cara unik yang memutus proses hitungan tapi melirik ke opsi bisa ketemu jawaban. Itu. Jadi tidak akan bosan dalam latihan kalau kita meningkatkan cara dalam belajar cara hitung. Jadi mudah sebetulnya. Ulang dan ulang, ulang terus dan ulang. Hitung-hitungan soal yang ada di deskripsi grup itu. Sebelum nanti ketumpuan banyak soal akhirnya penuh. Itu minggu lalu. 5 kali pertemuan, hampir semua banyak soal yang beda-beda. 5 tipe. Artinya nggak usah bingung-bingung cari soal yang lain. Udah itu aja, download, kerjakan. Oke ya. Ini juga beda lagi soal hitungan. Beda terus. Banyak bang soal saya ya. Yang itu nyata-nyata keluar di ujian SKD, TIU. Nyata-nyata keluar. Ya, buktikan bahwa kita tidak anak SD yang hitungannya gerudal-geradul. Yuk, bisa semuanya. Saya yakin bisa. Yuk, sekarang soal hitung cepat, tapi pecahan. Yuk, buktikan. Saya targetnya 1 menit 5 soal. Bisa 3 soal sudah bagus. Kalau bisa hanya 1 soal, perlu dikoreksi. Kalau nggak bisa, berarti cara hitungnya masih belum bisa. Gitu. Oke, yuk. Siap-siap kertasnya. Saya hitung 5 menit, 5 detik dari sekarang, mulai dihitung. Oke ya. Dua-dua saja, 2 soal, 1 menit. Ya, 2 soal 1 menit. Ya. Atau 1 soal dulu.
Satu soal dulu karena ini pecahan ya. Satu soal dulu. Saya batasi paling lama 1 menit. Satu soal aja ya. Ujinya satu soal dulu. Saya batasi 1 menit. Jangan gopo karena 1 menit. Tetapi untuk mengukur masing-masing supaya saya tahu, setelah ketemu langsung chatroom. Chatroom lewat Zoom, ya. Chatroom lewat Zoom, oke. Setelah ketemu langsung chatroom lewat Zoom. Enak chatroom mau ke Japri ya? Japri aja ya, supaya ndak nggupui koncoy. Nek mau nyeklang-kling-klang kan gua anggo koncoy. Japri aja ya. Oke, sepakat Japri aja. Supaya saya juga punya catatan, record. Anak ini rajin ya, malam ini bangun, latihan soal. Kemudian saya tahu juga perubahan waktunya ketika Japri ke saya kan, antar Japrian itu ada waktu, detiknya. Japri pertama dengan nomor berikutnya kan nanti ada jeda waktunya, apakah lebih atau cepat kan kelihatan nanti. Oke ya? Nah, oke, siap-siap. Nomor satu, dihitung secepat mungkin, tapi tidak harus cepat banget. Kemudian ketemu kurang dari 1 menit. Ya, hitung cepat untuk pecahan, usahakan 30 detik sudah terjawab paling lama. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Jret, silakan. Wih, cepet banget. Japri, Japri. Yang super cepat tadi Japri ke saya. Japri aja ya. Japri saya kan paling hanya butuh 3 detik ya. Japri ke saya, semuanya. Baik, kelihatan siapa yang tercepat Japri ya. Belum ada yang Japri. Oke, Mbak Dina siap-siap mengetik. Mbak Caca sudah Japri. Yang lain tak bingungi. Apa? Pak jadi kupui. Inilah belajar mental. Mental, mental. Oke, Mbak Dina, Mbak Yua sudah. Mbak Caca sudah. Super cepat. Nggak apa-apa, ditunggu aja Mbak ya. Saya ngasih kesempatan yang lain 1 menit. Oke, kalau nggak bisa, angkat tangan. Nomor 2. Lanjut. Yuk. Yuk, yuk. Oke. 1 menit dari sekarang. Yuk, nomor 2. Japri saja. Jangan lewat chatroom supaya terlihat antar Japrian berapa detik. Apakah sampai 1 menit? Yuk, siap-siap. Silakan. Japri, Japri, Japri. Kasih nomor, kasih nomor Japriannya. Sesuaikan nomornya. Oke, Mbak Caca sudah kirim, Mbak Yua sudah kirim. Yang lain. Pecahan angka bulat aja bingung, Pak. Tadi nggak bisa cepat, apalagi pecahan. Lah ini, introspeksi. Uang besok ujiannya keluar angka-angka. Terus mau bisa hebat nilainya dari mana kalau nggak ngikuti arahan? Masih banyak waktu. Saya punya teman. Oke, habis waktunya ya. Siap-siap. Nomor 3. Saya punya teman. Hitungannya juga lambat. Tetapi dia hampir tiap hari belajar di foto ke saya. Paling lama 3 hari selalu ngirim. Kalau lupa gitu selalu ngirim 3 hari. Hampir tiap hari tapi foto, belajar di foto. Jadi apa yang dipelajari di foto. Seoret-oretannya.
Sampai kesel jawab, kata jawab. Jawab 2 hari sekali. Ya, tetapi apa yang terjadi? Jurusan manajemen, ambil di Tuban. Saingannya puluhan, formasinya hanya 2. Dia tembus 6 besar, 4 1, 3 kali 2, 6. 6 besar masuk ke SKB. Saingannya puluhan. Padahal kemampuan hitungnya itu. Tapi gagal di tahap kedua. Eman. Oke, istrinya tapi lulus. Oke, nomor 3. Yuk. Ayo, usahakan kurang dari 1 menit. Oke, habis waktunya. Yuk, lanjut. Nomor 4. Ya, mulai prosen. Keluar ini, real. Keluar ujian. Serius saya. Keluar ini. Ayo, Anita, buktikan. Well, Jabri, iki ku apa iki? Angka istimewa, ret 5 detik ketemu iki, nomor 4. Oke ya, tes spontan juga Ananka ini. Saya belum ngerjakan. Malam ini saya cari-cari soalnya ini tak bongkar-bongkar ketemu. Yuk, habis waktunya. Tot. Oke, lanjut nomor 5. Yuk, keluar juga ini soal kayak gini. Serius saya nggak ngomong doang. Yuk, jret. Lanjut. Jabri ya, semuanya Jabri ya. Kalau nggak ketemu bilang, nggak ketemu Pak. Jabri nggak ketemu Pak. 1 menit soalnya. Toleransinya hanya 1 menit. Bagi yang kurang dari 1 menit, introspeksi, latihan dan latihan. Saya tagih ke depan apakah ada perubahan atau tidak nama-nama ini. Oke, sudah 30 detik. Mantap. Ada yang sudah bisa sebelum 30 detik. Terus lanjutkan sampai 1 menit supaya semua dapat kesempatan mencoba.
Apakah salah, Pak? Soal seperti ini 50 detik baru bisa? Enggak salah. Nanti ada cara untuk mengalahkan mereka yang cepat-cepat hitungan. Oke. Ya, habis waktunya. Lanjut nomor 6. Yuk, sampai 10 aja ya. Jam 3 selesai kita. Supaya teman-teman bisa tidur lagi. Yuk, 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 yuk. Go, 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 go. Mantap. Japri sayang, supaya saya punya catatan keaktifan dan waktu kelihatan kalau di WA waktunya kelihatan. Ngantuk ya. Saya juga ngantuk, tapi senang, tak nikmati. Dengan semua juga harus menikmati. Jangan jadi beban belajar. Hmm. Oke, habis waktunya. 7. Wow, keren. Silakan tentukan mana pecahan dari terkecil sampai terbesar. Yuk, mulai. Keluar juga soal kayak gini. Serius. Karena masing-masing punya soal yang berbeda. Jadi besok keluar ujian itu masing-masing berbeda loh soalnya ya. Cuman level kesulitannya sama antar semua peserta. Kita nggak tahu dapat yang kayak 7 atau dapat yang kayak 6 atau yang kayak 5 gitu. Oke. Yuk, 30 detik. Belum ada yang chatroom. Lambat. Yang cepat mau kok lambat. Kak Caca, yuk biasanya cepat. Ya, 10 detik lagi. Tidak ada ampun. Kak ketemu Baba. Ya, lewat. 5, 4, 3, 2, 1. Tek. Mepet bisa jawab, tapi mepet beberapa. Lanjut. 8. Nah, ini. Yuk, 5 detik. Sering tak ajari. Sampai 8 nomor pun sering pernah tak ajari. Terutama peserta lama ya. Peserta baru enggak. Belum. Belum semua. Woi, berarti sudah pernah tahu tak ajari. Bisa jawab cepat. Bagi yang belum balik ke SD ini ya dangu bro. Balik nang SD SMP ya dangu. Oke. Yuk, yuk, semangat, semangat. Oke, habis. 5, 4, 3, 2, 2 nomor lagi. Wih, habis ternyata hanya 8. Oke, oke. Cukup. Habis ya. Oke. Coba dicek. Kita hitung. 3/2 dari ini ya. Tentunya disamakan penyebut ya. Samakan penyebut untuk soal ini. Berapa ini penyamaan penyebutnya? 21 ya? 21, 7, 14, 3, 6, sehingga 20/21. Ya, 20/21 kali 3/2.
Ceret-ceret 7, ceret-ceret 10, ceret-ceret 10 per 7. Ada enggak? Loh, enggak ada. Oh, ada. Ini loh. Hehe. 1 kali 7, 7. 7 tambah 3, 10. 10 per 7. Oke. Nomor 2. Ini juga samakan penyebut ya. Ini dulu, selesaikan. Thread. Kalau ada ganjil itu kalikan langsung. Jadi kalau ada angka yang ganjil langsung kalikan. 24. 24 bagi 8, 3. 3. 24 bagi 3, 8. 11, 24. Ini bagi, jangan lupa. Ini bagi ya. Bagi. Nah ini harus jadikan pecahan biasa. 48 dikalikan ditambah 7, 55. 55. Maka ini jadi 55 kali 24 per 11. Coret-coret 5, 5 kali 24. 0, 10, 12. Loh, kalau jawabannya C. Gak ada jawabannya. Aku sing salah. Oh alah, ini ada 24. Bro, bro. 55 per 24 ya. Oke, sehingga 55 per 24 kali 24 per 11. Coret-coret, habis. Coret-coret 5. Oke, 5 ya jawabannya. Oke, coret. Nomor 3. Nah, nomor 3 gini, caranya lebih cepat gimana ya caranya ya? Eh, coba begini ya, coba begini. 2 tambah 4 itu 6. 6 dikurangi 3 itu 3. Jeret. Mungkin ini sama ini. Kemudian sepertiga. Sepertiga, ini dulu setengah ditambah seperempat. Itu kan 3/4. Hehe, 3/4 ya? Ya enggak lah, ini min. Nah, min setengah sama plus seperempat. Itu min seperempat. Nah, sepertiga min seperempat. Maka 12, ini 4, min 3, 1/12. Oke, berarti 3 1/12. Loh, enggak ada. Oh, ada. Jeret. Si. Piye iki mau ngajar ini? Saya tak baleni ya, tak baleni. Kalau ada pecahan campuran, boleh dengan cara cepat, bilangan pokoknya saja yang diselesaikan dulu. Bilangan pokok adalah ini, ini. Tandanya jangan lupa, tandanya harus ikut serta. Kok gede banget ya tulisannya? Oh, ini tak perbesar ya, makanya kok gede hurufnya. Oke. Nah, 2 min 3 kan min 1. Atau plus saja dulu. 2 tambah 4, 6. Dikurangi 3 kan 3. Nah, kemudian ini kan sepertiga tuh. Sepertiga dikurangi setengah. Tandanya tetap ikut ya, ditambah seperempat. Karena bilangan pokoknya sudah selesai tadi. Lah ini, dengan ini, itu kan bisa dibayangin. Min setengah kilogram ditambah seperempat kilogram gula. Kalau punya hutang setengah kilo, disaur 1/4 kilo, maka hutangnya tinggal seperempat. Nah, kan begitu. Oke. Nah, di sini baru samakan penyebut 4 min 3 1/2 belas. Cret, cret. Nah, tinggal nempel. Cret. Begitu. Oke. Nomor 4. Ini jelas 60%. Nah, ini kan 1/4. 1/4. Cret. Ingat 0,25 adalah 1/4. Min 3/4. Jadi kalau saya nggak perlu nulis, saya bayangin aja. Kalau saya nggak perlu nulis kalau ngerjakan. Jenengan harus nulis kalau levelnya belum sampai sana. Kalau ada yang sampai situ, boleh kayak saya. Jadi soal seperti ini nggak usah ditulis langsung kelihatan. 60% berbuat, nah, bisa dibayangin. Tapi jangan ya. Ini kan 1/4 dikurangi. Oke, berarti ini kan jelas ini bilangan pokoknya. Seperempatnya sudah hilang. Jeret, jeret. 1 min 3 min 2. No, ketemu. Nah, 60% dikurangi 2. 60% itu berapa? 60/100 alias 0,6 dikurangi 2. Min 1,4. Jeret. 60% harus jadi desimal karena pengurangannya bilangan bulat. Ya, 60% kan 0,6. Nggak harus begini, nggak harus begini, nggak harus 60/100. Ya 60%, bayangin.
Oh, 50% itu setengah. Oh, 60% 0,6. 75% 0,75 kan begitu. Bayangin. Oke ya? Nomor 5. Manakah nilai berikut yang terbesar? Terbesar. Nggak selalu terus di sini. Ya harus dicoba semua. Harus dicoba semua. Gitu ya. Ini bagi ini jelas 8. Ini bagi ini 4, jelas 8. Ini bagi ini 8. Ini bagi ini 5, 10. Ini bagi ini 8. Oke. Begitu. 15 bagi 3, 5. 5 kali 2, 10. Oke. Nomor 6. Ini jangan sepaneng. Ini dahulukan karena bagi. Ini kan bilangannya sama. Kalau bilangan sama ya coret aja. Nggak usah samakan penyebut. Nggak sepaneng. Atau kok dikali 1/6 kali 6/1. Bilangan sama itu ya pasti satu kalau dibagi. Aja sepaneng kok terus dilakukan begini. Oke ya, ini satu. Nah, ini juga jangan buru-buru disamakan penyebut. 1/6 tambah 1/6 kan sudah sama itu 2/6. 2/6 kan sepertiga. Tadi kan satu. Satu nempel sepertiga, iya 1/3. Gitu. Gitu ya. Oke, maaf ya. Kadang sambil bercanda. Biar gak ngantuk lah. Wong malam-malam mau ngajar serius. Petentang. Kayak biasanya awan. Ya, ngantuk. Nomor 7. Ngajar supaya guyon itu biasanya karo ngece. Mas dosen lek ngajar mahasiswanya nek karo ngece, karo gojlok itu nuansanya malah nggak tegang. Tapi tujuan ngece bukan untuk menjatuhkan, bukan, tetapi untuk membangun suasana saja. Disengajakan, menyengajakan bercanda. Nomor 7, dari terkecil hingga terbesar. Nggak harus semua dicoba, ambil depan, ambil belakang. Kalau seperti ini ya jelas ini terbesar, karena satu lebih, satu lebih. Terus terkecil, ya jelas antara ini dan ini kan tidak sampai separuh. Nah jelas nah 1/8 kan kecil sekali. Berarti 1/8 dulu, baru 37, terus terakhir ini. Sudah, adakah yang lain? Oh ini dan ini. Maka ini dulu, setengah baru jeret. Begitu. Jadi tidak harus dijadikan pecahan desimal semua, bro. Kalau angka itu angka istimewa, ya bayangin aja. Bayangin aja. Termasuk ini nggak harus dijadikan pecahan biasa, terus jadi pecahan desimal, tidak harus. Ini SD saya masih ingat banget, kalau disuruh mengurutkan, semua harus jadi pecahan desimal, supaya kelihatan banget angkanya. Udah nggak zamannya, ya teman-teman sudah sarjana semua. Ayo berpikir kritis, jangan biasa dalam belajar. Oke, walaupun basicnya bukan matematika, tetapi ini kan bukan matematika, hafalan rumus. Jadi ya tidak ada salahnya. Sebentar. Habis baterai saya. Bentar ya. 5 menit lagi selesai ya. Mohon bersabar. Molor 15 menit. Harusnya 1 jam ya. Bentar. Besok kalau mau dekat ujian, maka seperti ini akan sering. Terutama hari Sabtu sama Minggu ya. Karena nggak kerja kan. Kalau Sabtu Minggu bisa tidur sebentar paginya. Ini bisa kerja. Tapi nggak apa-apa. Saya nikmati. Ngantuk yang merem dulu nang musola. Merem kan nggak harus tidur. Duduk sambil merem pejamin mata, itu sama dengan cuci mata. Cuci mata itu mengurangi lelah. Simpel kok. Yuk, 7, 8. Ini ya, 8. Terakhir ya. Ini itu kan angka yang paling besar. Paling besar. Paling besar ini ya. Jadi caranya kalau pengurangan begini, di mana bilangan pembilangnya itu sama, maka pastikan yang paling besar urutkan. Paling besar adalah ini ya, paling besar. Sepertiga ada di sini, 1/4. Paling kecil otomatis yang penyebutnya paling besar.
berarti sepertiga, 1/91 di sini. Kalau bisa ujian nggak perlu gini, ini cara-cara mengajarkan aja. Kalau ujian ya harus tahu, oh alah, tahu, udah pernah tahu soal kayak gitu, cepat sekali, gitu ya. Urutkan, urutannya 1/43, 1/91 paling kecil. Nah ini 1/52, baru di sini 1/73. Jadi ini saya anggap urutannya paling besar 4, 3, 2, 1. Jadi ini saya anggap angka 4, saya anggap angka 3, 2, 1. Coba logikakan Z. Z itu paling besar dikurangi paling kecil. Saya buat permisalan 4 min 1, itu kan gede daripada 3 min 2, itu kan hanya 1. Artinya besar dikurangi paling kecil, itu pasti hasilnya akan lebih besar daripada agak besar dikurangi agak kecil. Itu logikanya di situ. Sehingga jawabannya E kurang dari C. Itu. Ya. Jadi nggak perlu dibuat penyamaan menyebut, tidak perlu. Kenapa? Karena pangkatnya sama, apa bilangan pembilangnya sama, jadi nggak perlu. Begitu. Ya, cukup ini saja. Terima kasih. Saya bisa evaluasi teman-teman yang paling paling berpeluang secara hitungan ya, bukan berpeluang lulus. Yang paling berpeluang hitungan sehingga dia bisa mengembangkan semakin bagus, dan yang biasa kemampuan hitungan sehingga dia akan introspeksi untuk melatih lebih giat, dan kalau sudah mencoba sebulan lebih maka evaluasi betul apakah masih digiatkan lagi kemampuan yang memang ada batasan itu. Jika memang tidak mampu untuk meningkatkan, menggiatkan lagi hitungannya lebih cepat lagi, maka sudah cukup itu, tidak perlu harus cepat-cepat, maka segera beralih untuk belajar prioritas. Belajar prioritas adalah cara cerdik dalam mengalahkan mereka yang jago hitungan. Apa itu belajar prioritas ke depan? Ya, saya arahkan lebih detail. Makin banyak komunikasi, semakin akan jelas solusinya. Bagi mereka yang tidak pernah komunikasi, berarti menganggap bahwa pembelajaran ini hanya sekedar sekedar bergabung, menganggap yang lain pernah kenal, yang ngasih kontak saya, keterima, dipikir keterima karena saya hebat. Tidak, kita harus hebat. Kita, bukan saya. Oke, cukup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Yang belum salat, yang bermakan muslim, bisa salat dulu. Ya. Salat mohon berkah. Karena belajar saja tidak cukup. Kadang-kadang belajar sedikit, tapi doanya manjur. Kita berhasil dalam banyak hal. Tidak harus CPNS. Berhasil banyak sisi ya. Lulus CPNS atau P3K, dan itu harapan kita yang terbaik saat ini ya. Mudah-mudahan lulus juga. Oke, semuanya matur nuwun ya, matur nuwun. Mau 5, mau 10, mau 3. Kalau saya sudah bilang, ayo masuk Zoom, masuk. Mau 2, mau 1, ayo, nggak apa-apa. Jadi saya ikhlas, walaupun sekian banyak, tapi hanya ada 10-an, nggak masalah. Memang sulit untuk membangun suasana semangat yang luar biasa, itu sulit, bukan main. Sulit. Maka jangan heran, dari ribuan jutaan yang lulus CPNS, hanya 3%, dan dari 3% yang hebat nilainya hanya 1%. Jangan heran. Ya memang kayak begini. Gitu. Mereka menganggap mudah, tetapi tidak tahu di balik itu ada kecepatan. Sehingga skornya tidak bisa terbaik. Yang terbaik hanya segelintir orang. Itu. Dan alhamdulillah teman-teman kita yang sudah tes, dari yang aktif, mayoritas 80% lulus setiap tahun. Dari yang aktif ya, bukan dari total peserta. Dari yang aktif. Saya sampai terharu, sampai nangis. Nangisnya, ya Allah, alhamdulillah gitu. Mereka bisa lulus dari yang aktif ya. Nah, kalau dari total peserta ya, ya nggak banyak, paling banter mungkin 50%, 60% ya. Nggak semuanya aktif. Itu nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan yang 10 ini bisa bertahan semangatnya. Saya yakin nanti mendekati ujian kalau sudah dibuka formasi, langsung semuanya menggeliat semangatnya semuanya. Beda dengan di luar grup ya. Di grup kita langsung melihat.
Jadi nggak apa-apa sih. Saya tahu kapan mereka semangat, saya akan keluar. Tapi coba dicamkan, apakah boleh alasan bahwa tidak bisa belajar itu karena sibuknya kita bagi yang bekerja? Saya singgung jenengan. Apakah boleh? Saya ajak berlogika begini. Kalau itu jadikan alasan, kenapa 2 minggu mau ujian jenengan bisa luar biasa belajar? Bukankah 2 minggu menjelang ujian dengan saat ini kesibukannya sama? Coba pertimbangkan, pikir ini. Kenapa bisa 2 minggu? Kalau memang itu alasan kesibukan. 2 minggu mau ujian, hampir semua peserta bisa belajar keras. Padahal kesibukannya sama saat itu dengan saat ini. Nah, itu logika-logika itu dipakai supaya terbuka pikiran kita. Yuk, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Matur kasih, nuwun, Pak. Bapak. Nggih, nggih. F, Nggih, Bapak. nggih. Sukses ya semuanya. Banyak hal. Oke,